السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah yang disebut dalam sabdanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitab Allah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatadarasuna kitab Allah, mempelajari Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi oleh kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kita di sisi para malaikatnya. Maka berbahagialah orang-orang yang duduk di majalisul ilm, majalisul dzikir, yang disebutkan di dalamnya halal dan haram, yang disebutkan di dalamnya adalah tauhid was sunnah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Sebab sebagaimana penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullah taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu ini tidak ada yang bisa menandinginya apapun bagi orang-orang yang baik niatnya. Qala, ditanya beliau, bagaimana niat yang baik? Qala raf'ul jahli an nafsihi. Dia belajar agar mengangkat kejahilan dari pribadinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Oleh karena itu ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan ambil indahnya hidup di bawah naungan akhlak yang mulia dan indahnya akhlak ahlus sunnati wal jamaah. Dan tidak lupa kita bersalawat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena majlis yang tidak dibacakan di dalamnya salawat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini majlis sutiratin yaumal qiyamah, majlis yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak, apa arti akhlak? Dijelaskan oleh para ulama kita, akhlak yang mulia ini tidak lepas dari tiga perkara. Badlun nada. Yang pertama adalah badlun nada, berbuat kebaikan. Wa kafful adza, dan menahan diri untuk berbuat kejelekan. Tidak berbuat buruk terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Wahtimalul adza, dan sabar atas gangguan, cobaan dari orang lain. Inilah dia akhlak yang mulia itu, tidak lepas dari tiga ini. Badlun nada, mengorbankan segala kebaikan
berbuat segala bentuk kebaikan. Wa kafful adza, tahan diri untuk tidak berbuat keburukan. Wahtimalul adza, kemudian sabar menahan segala gangguan, ujian dan cobaan. Inilah dikatakan al-akhlaq ya, al-hasanah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Mengenai akhlak yang baik ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Di antaranya Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Qalam pada ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal. Sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, maupun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan dalam silsilah sahihah nomor 45, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Allah Subhanahu wa taala mengutus aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di kalangan orang Arab terdahulu mereka punya akhlak. Di antara akhlak-akhlak mereka yang mulia al-karam wal jud. Sifat pemurah dan dermawan. Kemudian di antara akhlak yang mulia juga sifat mereka itu tidak suka bohong. Sebagaimana hadis Abu Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika ditanya oleh Heraklius dengan berbagai macam pertanyaan, yang akhirnya Heraklius pembesar Romawi berkesimpulan bahwasanya Muhammad itu seorang nabi. Dan ada beberapa yang lainnya lagi akhlak-akhlak mereka yang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, innama bu'ithu liutammim. Allah Subhanahu wa taala utus aku untuk menyempurnakan. Ini sudah ada bakal akhlak yang baik itu. Maka Nabi SAW di Makkah berdakwah selama 13 tahun. 10 tahun khusus yang berkaitan dengan akidah. Meluruskan akidah umat yang penuh dengan kesyirikan dan dibarengi dengan akhlak. Maka Nabi SAW kita mengenal sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau digelari Al-Amin. Maka ketika Nabi SAW sudah mulai mendakwahkan tauhid, siangnya mereka mengatakan terhadap Nabi SAW, sahirun, kadzab, tukang sihir, pendusta, syair, majnun, tukang syair, gila. Tetapi malam harinya mereka datang ke Nabi SAW menitipkan harta mereka. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz hadis yang lain, innama bu'ithtu liutammima masalihal akhlaq. Allah Subhanahu wa taala utus aku untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang baik. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian semua toladan yang baik. Suri toladan yang baik. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadhil ayatu aslun 'azimun fit ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Dalam ayat yang tadi dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian semua suri teladan yang terbaik.
ayat ini merupakan asal, pokok, pondasi, dasar fit ta'assi, dalam mencontoh, menjadikan contoh bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam keadaan-keadaan beliau. Maka di sini pentingnya seorang mempelajari sirah nabawiyah, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mempelajari asy-syama'il al-muhammadiyah, perangai dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sana kita akan mengetahui bagaimana jamilul khuluq, keindahan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi terhadap anak kecil. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan termasuk golonganku yang tidak menyayangi yang kecil. Wa lam yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih tua. Wa lam ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui haknya orang-orang yang berilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'riful qasi wad dani. Ya, orang yang jauh kenal beliau, orang yang dekat pun kenal beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan dibawakan dalam silsilatus sahihah nomor 284, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini terbagi menjadi 3, dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan pengambilan mereka dari ayat-ayat Al-Quran maupun ahadis. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, akhlak kita kepada sesama. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Adab-adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang teragung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tunaikan haknya. Dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ardhah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya Muadz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad?" Tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba? Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qult Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang paling tahu. Haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah beribadah hanya kepada Allah. Jangan memberikan peribadatan itu, jangan memberikan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hak-hak Allah Azza wa Jalla secara umum adalah ibadah, dan secara menyeluruh lagi ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang muslim menunaikan antara diri hak Allah Subhanahu wa taala, maka di sini barulah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki akhlaknya kepada sesamanya. Oleh karena itu telah dikatakan oleh para ulama kita dan para ulama salaf, man aslaha ma bainahu wa bainallah, atau man aslaha sariratahu bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia.
Maka lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu 70 sekian cabang, antara 73 sampai 79 cabang, atau 63 sampai 69 cabang iman. A'laha, cabang iman yang paling atas, cabang iman yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha, yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Ini akhlak. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu cabang dari keimanan. Ini akhlak. Al haya, sampai Nabi alaihi salatu wasallam katakan tentang masalah malu ini, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara ucapan para nabi yang masih tersisa, nabi-nabi yang dahulu, karena sudah hampir tidak ada, sudah kita ketahui ucapan nabi-nabi terdahulu. Nah, di antara yang tersisa ucapan para nabi terdahulu itu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, perbuatlah semaumu. Artinya apa? Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, dia akan berbuat semaunya. Maka haya, malu, la ya'ti illa bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu mendatangkan kebaikan. Malu yang bagaimana para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla? Malu yang mencegah kita untuk berbuat maksiat. Inilah malu yang tercela, yang dipuji, malu yang tercinta. Adapun kita malu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan umatnya untuk berjenggot, dan ini sunnahnya para anbiya. Sebagaimana juga Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi Allah Harun alaihi salatu wasallam, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai saudaraku, jangan engkau tarik janggutku. Ini menunjukkan para nabi berjanggut. Malu saya pakai janggut, dikira saya tua nanti. Ini malu yang tercela yang seperti ini. Kenapa? Malu untuk melaksanakan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya dari ajaran-ajaran Islam, dari ajaran-ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka malu yang terpuji adalah malu yang mencegah kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan malu yang terpuji. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kita, dan sebelumnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan tentang akhlak yang mulia ini, dikatakan wa minal a'mal allati tuthqilu fil mizan atau tathqulu fil mizan, di antara amalan-amalan yang memberati timbangan. Apa yang memberati timbangan seseorang kelak pada hari kiamat? Yaitu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi rahimahullah taala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu warḍah, inna athqala syai'un atau inna athqala syai'in yudha'u fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati khuluqun hasanun. Yang terberat diletakkan pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Ya, baik sifatnya badlun nada,
berbuat kebaikan, berkata yang baik, wa kafful adza, atau sifatnya menahan segala yang menyakiti, tidak mengenai orang lain, wa ihtimalul adza, atau sifatnya menahan apa saja yang mengganggu dari orang lain, sabar. Nabi SAW katakan, hal yang terberat pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat adalah khuluqun hasanun, akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci al-fahishal badhi, orang-orang yang kata-katanya kotor, dan orang-orang yang perbuatannya keji. Ini paling dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam lafaz yang lain, ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamah athqal min khuluqin hasan. Tidak ada yang terberat yang diletakkan dalam timbangan pada hari kiamat selain dari akhlak yang mulia. Maka tidak ada jalan terbaik untuk mempelajari akhlak yang mulia ini kecuali dengan kita merujuk mempelajari as-sirah an-nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW yang sahih. Jadi yang tadi akhlak yang pertama adalah yang paling utama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasul SAW. Akhlak kepada Rasul yaitu mentaati beliau, mengikuti beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, petunjuk-petunjuk beliau. Dan ini diantaranya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Maka hati-hati para hadirin. Kita mengangkat suara di atas suaranya Nabi SAW. Kecuali dalam hal-hal yang diizinkan untuk mengangkat suara, maka boleh kita mengangkat suara. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan pula engkau teriak nyaring untuk memanggil beliau. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kalian berteriak memanggil kawan kalian satu sama lain. Antahbata a'malukum, yang akibatnya akan membatalkan amalan kalian, wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak sadar. Maka di antara akhlak kita kepada Nabi SAW, ketika nama beliau disebut maka mesti kita bersalawat. Sampai Nabi SAW telah menjelaskan ketika naik mimbar, yang mana mimbar Nabi SAW 3 tangga. Kalau kita masih di masjid-masjid kita masih pakai podium. Nabi SAW punya mimbar 3 tangga dari depan. Begitu naik tangga yang pertama, Nabi mengatakan amin. Naik ke tangga yang kedua mengatakan amin. Naik ke tangga yang ketiga mengatakan amin. Selesai berkhutbah Nabi SAW, selesai salat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali, apa aminmu itu? Maka Nabi SAW mengatakan, aminku yang pertama, Jibril berdoa, raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu qul amin. Celaka dan hina dina seorang bertemu dengan bulan Ramadan, lantas Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, dia tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Celaka dia, katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi pun SAW mengaminkan. Amin yang kedua, raghima anfu rajulin adraka abawaihi aw ahdahuma. Celaka seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya. Falam yabur bihima, tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya atau kepada salah satunya. Katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi SAW pun mengaminkan. Yang ketiga, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya
celaka dan hina dina seseorang yang namaku disebut di tengah-tengahnya lantas dia tidak bersalawat kepadaku. Ini di antara akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak kita kepada sesama. Maka Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam arba'innya, Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini takwa ini yang paling utama para hadirin. Cuma mudah diucapkan, sulit prakteknya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Banyak kita takut di hadapan manusia, tetapi tidak takut kalau sendiri. Banyak kita takut menyelisih orang banyak, padahal kita ikut Allah dan Rasulnya. Takut menyelisih orang banyak, tetapi tidak takut menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di mana akhlak kita kepada Allah azza wa jalla? Ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi ya perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia ini dengan akhlak yang baik. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya Imam As-Sabuni rahimahullah. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, wa yarawna al-musara'ata ila ada'is salawat. Ahlus sunnah wal jamaah memandang dan melihat al-musara'ah ila ada'is salawat, segera melaksanakan salat. Bagi laki-laki wajib datang ke masjid untuk berjamaah, illa min udhurin, kecuali ada uzur. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab beliau setelah membawakan hadis, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la uhriqanna buyuta, aku akan bakar rumah-rumah orang-orang la yashhaduna jamaah, yang tidak ikut salat berjamaah, illa min udhurin, kecuali ada uzur tentunya ya. Laki-laki yang tidak ada uzur, mana uzur? Khaufun aw maradun, takut atau sakit. Lafaz yang lain, khaufun aw matarun, takut atau hujan. Apa kata beliau rahimahullah dalam kitab la urakhisu ahadan fi tarkil jamaah illa min udhrin, aku tidak ringankan seorang pun untuk meninggalkan salat jamaah kecuali ada uzurnya. Maka ini ahlus sunnah wal jamaah, al-musara'ah ila ada'is salawat, berlomba-lomba untuk melaksanakan salat segera ya pada waktunya. Kemudian wa yatasawna bi qiyamil lail lis-salati ba'dal manam. Demikian juga ahlus sunnah wal jamaah saling ingatkan untuk salat malam setelah tidur. Wa bi silatil arham, menyambung rahim. Ya, kita bahasa kita di sini semuanya silaturahmi. Padahal yang namanya silaturahmi itu yang ada hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah namanya ziarah. Ya, kita mau ziarah, kita mau berkunjung, atau sahih. Ini dalam bahasa Islam. Nah, kalau ada hubungan darah, ya ada pertalian darah, maka ini dikatakan silatul arham. Yang mana menyambung rahim ini adalah di antara asbab dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba an yunsa'alahu fi ajalihi, man ahabba wa ayyubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan dilapangkan rezekinya, sambung silaturahmi. Pertanyaannya, loh bagaimana umur kita dipanjangin sementara umur kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya pertama masalah takdir kita tidak tahu.
Yang jelas Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin panjang umur, luas rezeki, lapang rezeki, sambung silaturahim. Maka Ibnu Hajar memberikan perumpamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk mencatat. Kalau dia menyambung silaturahmi sekian umurnya 100 misalkan. Kalau dia tidak maka 60 tahun. Malaikat ini tidak tahu apakah fulan menyambung silaturahmi atau tidak. Sehingga dia tidak tahu apakah catatannya 60 tahun atau 100 tahun. Yang jelas ini merupakan asbab seorang bisa panjang umurnya dan lapang rezekinya, yaitu menyambung silaturahim. Dan bahkan Nabi SAW menjelaskan, afdalus sadaqatu ala dzirrahimil kasyih. Seutama-utama sedekah adalah bersedekah kepada kerabat yang menyembunyikan permusuhannya kepada kita. Jadi kalau kita biasanya kalau kerabat memusuhi kita sudah buang, sudah. Tidak para jamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Bukan yang namanya orang menyambung silaturahmi karena berbalas. Tadi datang famili, sanak famili datang ziarahi dia. Lusanya dia yang berkunjung ke sana. Ini bukan dikatakan silaturahmi yang hakiki. Yang namanya silaturahmi yang hakiki itu adalah antasilaman qata'aka, yang memutus hubungan dengan keluarganya tapi tetap kita cari dia. Itulah dikatakan silaturahim. Ya, ini hakikat dari silaturahim. Dia tidak mau menegur kita, dia tidak mau menyapa kita, dia tidak pernah mau datang ke tempat kita. Ya, kita sakit tidak pernah dikunjungi, kita butuh apa-apa tidak pernah dibantu. Tiba-tiba terjadi pada dirinya apa yang kita pernah alami, kita berbalas baik, bukan membalas keburukan. Kita datangi dia, kita bantu dia. Inilah dia dikatakan orang yang benar-benar menyambung silaturahimnya. Taib. Kemudian wa ifsya'is salam, menebarkan salam. Ini di antara akhlak yang mulia. Sampai Nabi SAW katakan kepada para sahabatnya, awala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjuki suatu perkara, kalau kalian laksanakan kalian saling cintai? Apa itu? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Maka telah datang seorang kepada Nabi SAW, Assalamualaikum, qala ashrun, 10. Datang lagi, Assalamualaikum warahmatullah, qala ishrun, 20. Datang lagi kepada Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qala 30. Dan dalam hadits Nabi yang lain, ya, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim. Apabila seorang bertemu dengan kawannya hendaklah dia salam. Wa idza hala bainahu wa bainahu jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim. Apabila setelah dia bertemu dan salam lagi dipisahkan oleh tembok, dipisahkan oleh batu, kemudian bertemu lagi, falyusallim, dia salam lagi. Sampai seperti ini ajaran Islam. Kemudian wa antusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam kepada yang kau kenal maupun tidak kau kenal. Yang penting jangan itu orang Yahudi, orang Nasrani atau orang-orang musyrikin. Kalau mereka la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Fa idza laqitumuhum fit tariq fattarruhu ila adyaqihi. Apabila kalian bertemu dengannya di jalan, maka apa? Paksakan dia untuk berjalan sampai ke tempat yang paling pinggir atau ke tempat yang paling sempit. Ya tentunya seperti ini ketika Islam jaya, Islam kuat, kita mampu membuat dia berjalan seperti itu. Tapi untuk kita mengucapkan salam kepada orang-orang kafir tidak boleh. Nah bagaimana? Ya kalau kita memakai salam mereka, ini lebih parah lagi. Kenapa? Tasyabbuh, tenggelam dengan ibadah mereka. Tapi kalau memakai biasa, ucapan biasa selamat pagi terhadap mereka tidak menjadi masalah. Tapi untuk memakai salam mereka, maka ini apa?
ini adalah loyalitas kita terhadap Islam dan barok berlepas diri kita terhadap kekufuran. Ini sudah nggak ada yang seperti ini. Maka nggak boleh kita tenggelam, ya, ikut mengikuti gaya-gaya mereka. Karena Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Syarran fa syarr, khair fa khair. Ikut yang buruk, ikut dengan mereka. Ikut yang baik, ya baik. Hadza huwa. Kemudian wa it'amit ta'am, kasih orang makan. Kasih orang makan. Ya. Kemudian warahmatu 'alal fuqara'i wal masakin. Sayang kepada fuqara dan masakin. Sayang kepada mereka. Kemudian wal aitam, anak-anak yatim, wal ihtimam bi umuril muslimin. Perhatian terhadap urusan-urusan kaum muslimin. Wat ta'affuf fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal mankahil wal masrafi. Ta'affuf, afif. Kita harus menjaga makanan kita para hadirin. Jangan dari yang haram, riba, korupsi, judi, dan yang lainnya dari hasil yang haram. Demikian juga minuman kita jaga. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang Nabi SAW sebutkan, ya, rajulun yutilu safar aghbar ash'ath yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi sebut seorang yang berjalan musafir, penuh dengan debu rambutnya, tidak teratur, menadahkan kedua tangannya ke langit dengan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia bertawassul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya seperti itu? Doanya bagus, tapi apa? Makanannya haram. Riba, uang haram, uang panas. Yang namanya riba para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, dirhamur riba ya'kuluhul mar' wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyah. 1 dirham saja riba, dia tahu riba, dimakan lebih dahsyat dari 30 kali 6 berzina. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, mengajak kepada ma'ruf. Ma'ruf yang paling ma'ruf yang kita ajak adalah tauhidullah azza wa jalla. Dan munkar yang paling munkar yang kita cegah adalah syirik kepada Allah. Membagi-bagi ibadah kepada selain Allah. Bukan hanya menyembah berhala, menyembah patung, tetapi masih banyak menyembelih kepada jin dan syaitan, menyembelih kepada orang-orang mati, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan takut yang tabi'i, dan yang lainnya. Kemudian wal bidar ila fi'lil khairati ajma', segera melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Ini semuanya adalah bentuk dari akhlak-akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Al-Imam Al-Ismaili berkata dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah, Aqidah Ahlus Sunnah, dikatakan wa yarawna mujanabata al-bid'a wal atham, mujanabata al-bid'ati wal atham wal fakhri wat takabburi wal ujubi wal khiyanati wad daghli was si'ayah. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang hendaklah menghindari segala perkara-perkara baru dalam agama, dosa-dosa, membanggakan diri, sombong, ujub, khianah, dan yang lainnya. Wa yarawna kaffal adha. Ahlus Sunnah kafful adha, menahan untuk tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Bayangkan para jamaah, menyingkirkan apa yang mengganggu dari jalan raya itu adalah cabang iman. Apalagi ngebom, ya, apalagi bom. Ini jelas Islam berlepas diri darinya. Bukan ajaran Islam.
Teror bukan ajaran Islam. Karena apa? Membunuh jiwa seorang kafir yang terlindung dan terjaga darahnya, karena orang kafir yang boleh dibunuh hanya satu para hadirin. Itu apa? Kafirul harbi, kafir yang mengumumkan peperangan dengan kaum muslimin. Adapun punya kerjasama untuk perdamaian, atau dia masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan pemimpin kaum muslimin, atau dengan jaminan seorang muslim, maka ini namanya kafir muahad. Atau minta jaminan keamanan, ini namanya kafir musta'man. Atau hidup di bawah kekuasaan naungan negara kaum muslimin, maka ini namanya kafir zimmi. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, maka dibunuh, lam yarah raihatal jannah, yang membunuhnya tidak akan mencium aroma surga. Bagaimana dikatakan jihad para jamaah? Jadi jihad itu lahu syurutuhu wa dhawabituhu, punya syarat, punya dhawabit, aturan-aturan yang syar'i, sehingga jihad itu benar-benar mendatangkan manfaat. Li'la'i kalimatillah, mengangkat kalimat Allah, bukan mengangkat bendera kelompok atau bendera organisasi atau aliansi, tidak. Tapi mengangkat kalimatullah, tauhidullah di muka bumi ini, menegakkan sunnah petunjuk Nabi SAW di muka bumi ini. Kemudian wa tarkal ghibah, dan meninggalkan yang namanya ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi, menyebut hal-hal yang dibenci oleh saudara kita ketika dia tidak ada di hadapan kita. Ghibah. Ya, illa man azharal hawa, kecuali orang-orang yang menampakkan hawa nafsunya dalam beragama, maka menggibah mereka ini dibolehkan dalam syariat kita. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Selain dari itu tidak diperkenankan. Kemudian fal qawlu fihi laysa bi ghibatin indahum ma'a luzumil jamaah, dengan tetap bersama pemimpin kaum muslimin, wat ta'affuf fil ma'kali wal mashrab, kemudian menjaga makanan dan minuman kita dari yang halal, pakaian kita dari yang halal, berusaha untuk berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, berpaling dari orang-orang jahil, sampai kita ajarkan mereka dan jelaskan kepada mereka kebenaran. Kemudian wal madhhab i'tiqadi a'immatul hadith alladzina lam tashunhum bid'atun wa lam talbashum fitnatun. Inilah madhab ahlus sunnah ashabul hadith, yang tidak tercampuri oleh fitnah, yang tidak tercampuri oleh berbagai macam perkara-perkara baru di dalam agama ini. Inilah dia contoh-contoh dari akidah dan dari akhlak ahlus sunnati wal jamaah. Maka para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, akidah dengan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Jadi orang tidak bisa mengatakan, wah kalau ini orang ini akidahnya baik tetapi akhlaknya kurang baik. Tidak bisa. Atau ada orang, wah ini akhlaknya baik tetapi terhadap Allah tidak baik, terhadap Rasul tidak baik. Ini tidak bisa dikatakan demikian. Karena yang namanya akhlak dengan akidah ini, dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa untuk dipisahkan. Ya, dia satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dia adalah iman. Maka lihat, Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan yang namanya akhlak tadi dalam Kitabul Aqidah, I'tiqad Ahli Sunnah, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kesimpulan dari apa yang kita ambil tadi adalah yang pertama, manzilatu husnul khuluq minad din. Kedudukan akhlak yang mulia dalam agama ini, dia adalah memiliki peran yang sangat utama. Di Makkah 13 tahun itu akidah bersama akhlak. Barulah tahun ke-10 baru datang perintah salat. Kemudian yang kedua, wasfullahi ta'ala nabiyahu bil khuluqil azim.
Ayat suratul Qalam mensifati nabinya dengan akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa kana khuluquhu?" Kana khuluquhul Quran. Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nabi itu adalah Quran berjalan. Kemudian faedah yang ketiga, hasrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'tsatahu biitmami makarimil akhlak. Nabi alaihi salatu wasallam membatasi dan memfokuskan bahwasanya dia diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka pelajari akhlak ini para hadirin. Pelajari adab ini para hadirin. Tentunya dengan mempelajari sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bagaimana akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian faedah yang keempat, la yakmulu imanu 'abdin wa in sahha i'tiqaduhu illa bihusnil khuluq. Tidak akan sempurna iman seseorang meskipun akidahnya baik kecuali harus akhlaknya mulia. Ini barometer timbangan kapan orang itu imannya sempurna, kalau akhlaknya baik. Di samping akidahnya harus baik. Kemudian faedah yang kelima, tataba ahlus sunnati wal jamaah li dzikri makarimil akhlaq fi usulil mu'taqad. Imam-imam ahlus sunnah selalu menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang akhlak yang mulia. Dalam kitab akidah, maka tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan akhlak. Tidak bisa dipisahkan. Tidak akan baik akhlak seseorang kalau akidahnya tidak baik. Tidak pernah akan baik para hadirin. Maka ini pentingnya belajar akidah salaf, akidahnya Nabi SAW dan para sahabatnya, atau dikenal dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, yang bersumber dari kitab Allah, yang bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dan sesuai dengan pemahamannya generasi terbaik dari umat ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, janib as-suluk wal akhlaq juz'un la yatajazza'u min manhaji ahli sunnati wal jamaah. Sisi akhlak bagian yang tidak bisa terpisahkan dari metode ahli sunnah wal jamaah. Dari manhaj dan akidah ahlus sunnah wal jamaah, akhlak tidak bisa dikesampingkan para hadirin. Sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-adab kama yu'allimuna surat al-Qur'an." Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kami adab sebagaimana Nabi mengajarkan kami surat Al-Qur'an. Dan para ulama kita sebelum mereka belajar ilmu, belajar adab dulu. Belajar akhlak dulu. Kemudian faedah yang terakhir, hajatul muslimina ammatun wa ahlus sunnati khassah takmil akhlaqi wa tahsiniha waltizamil ubudiyah al khalisah lillahi tabaraka wa ta'ala. Kebutuhan kaum muslimin secara umum, ahlus sunnah secara khusus, untuk menyempurnakan akhlak mereka dan memperbagus akhlak mereka, dan dengan konsisten selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, antara akhlak dengan akidah tidak bisa untuk dipisahkan. Tidak bisa kita mengatakan orang ini akhlaknya baik tetapi akidahnya sayang, masih berbuat kesyirikan kepada Allah. Tidak bisa. Mesti dia akidahnya baik, di sana baru akhlaknya akan baik. Karena akhlak bukan hanya sebatas sesama manusia, tetapi yang paling utama akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada Rasulullah SAW, baru akhlak kepada sesama makhluk ini. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tanya jawab? Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dari materi yang kita sampaikan. Wallahu taala ala wa ala. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kalau orang-orang kafir menyampaikan salam kepada orang Islam?
Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Fa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi kalau mereka mengucapkan salam, jawab dengan wa alaikum. Baik. Namun ada asbab hadis ini, yaitu datang Yahudi kepada Nabi SAW dengan mengatakan assalamualaikum. Perhatikan lafaznya, assalamualaikum. Didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, enggak sabar Aisyah ini, kurang ajar ini Yahudi ini. Apa katanya? Waalaikumsalam wal la'nah ikhwatal qiradati wal khanazir. Atas kalian laknat, wasam dan kematian, saudaranya kera dan babi. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah, sabar Aisyah, sabar katanya. Sabar. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu menyertai segala sesuatu, mesti akan indah dia. Wa ma nuzi'a minhu illa syana. Kalau lembut itu dicabut dari sesuatu, maka akan jelek dia. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, ama sami'ta ma yaqulun? Apa engkau tidak dengar apa kata mereka tadi? Qad radattuhu. Aku sudah jawab wahai Aisyah, wa alaikum. Ya, kalau dia mendoakan Nabi celaka, Nabi jawab wa alaikum, kalian juga. Baik. Ini tentu ketika salamnya tidak jelas, karena tadi jelas mengatakan assalamualaikum. Maka kita hati-hati nih para jamaah. Salam itu jelas. Ini terutama nulis SMS nih, ASS, Amerika Serikat. Ini tidak benar. Nabi SAW sebutkan, sebagaimana dibawakan dalam silsilah sahihah, assalamu ismullah wada'ahu fil ardi fa'afsus salama bainakum. Assalam itu adalah nama Allah yang Allah letakkan di bumi ini, sebarluaskanlah dia di antara kalian. Jadi nama Allah ini tidak boleh disingkat-singkat. Ada lagi nulis askum, ASS, WRWB. Apa artinya nih para jamaah? Coba. Salam itu nama Allah. Nama Allah nggak bisa disingkat. Dan kalau menyingkat nama Allah, ini adalah ilhad, menyeleweng namanya dalam asmaus sifat. Nggak boleh. Nah, ada aturan dalam menulis surat khusus ya. Kalau kita bermajelis seperti ini, memulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum. Dalam surat ada dua cara. Sebagaimana suratnya Nabi Allah Sulaiman, dan ini dibawakan oleh para ulama kita dan juga Nabi SAW, boleh mengatakan assalamualaikum warahmatullah, ini kepada kaum muslimin tapi ya, atau salamun alaikum warahmatullah, dan penutup wassalam. Ini khusus untuk surat menyurat. Jangan ASS, ini nggak ada artinya. Bahkan kalau dicari kamus ASS, ini artinya pantat para jamaah. Coba baca di kamus bahasa Inggris itu. As itu artinya pantat. Nah, salam mereka ini kalau tidak jelas cukup dengan waalaikum. Tapi ketika dia jelas, dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga mauquf dari Ibnu Abbas. Kalau jelas assalamualaikum, tidak mengapa kita jawab waalaikumsalam. Karena ini bentuk keadilan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan ucapan selamat, maka apa? Fahayyu bi ahsana minha, berikan dia ucapan yang lebih bagus lagi, aw rudduha, atau yang semisal. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dengan sanad yang sahih sampai beliau, "Lau qala li Fir'aun barakallahu fika, laqultu wa fika barak, walakin qad mata." Andai kata Fir'aun berkata kepadaku, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas, barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu, saya akan jawab kepada Fir'aun, wa fika barakallah, dan engkau pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa boleh buat, Fir'aun sudah mati dan celaka. Ini menunjukkan bahwasanya kalau jelas salamnya assalamualaikum, boleh dijawab dengan waalaikumsalam. Tapi untuk memulai tidak ada
jalan sama sekali. Tapi kalau tidak jelas, Assalamualaikum, cukup dengan wa'alaikum. Hadza huwa wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan ada lagi. Baik. Baik. Pertama, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih juga, diriwayatkan Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lidah. Fa illam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Para ulama kita memperincikan yang namanya falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ini tentunya dalam kekuasaan kita. Kita sebagai orang tua, anak kita berbuat maksiat, boleh kita hantam dia, karena itu kekuasaan kita. Tapi untuk main hantam terhadap orang umum, tidak. Karena apa? Ada dawabit, ada kaidah lagi dibawakan oleh para ulama kita, kaidah al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Di antaranya Syekhul Islam rahimahullah taala berkata, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari laysa munkaran. Hendaklah mengajak kepada yang baik itu dengan cara yang baik, dan mencegah kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi ilmin." Janganlah kalian mencaci maki orang-orang menyembah selain Allah yang akibatnya mereka akan mencaci maki Allah. Maka kalau kita ingin merubah kemungkaran, akan menimbulkan kemungkaran lebih besar, haram dirubah. Dengan tangan tentunya. Tapi dengan lidah itu kita mampu nasihati, harus nasihati. Dan hati mesti ingkar. Kalau tidak ada ingkar dalam hati, maka ini tidak ada iman. Ini kembali kepada tangan, ini yang pertama ini. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang Nabi SAW ingin merubah bentuk Ka'bah, tidak seperti bentuk yang sekarang, yaitu pintunya 2, kemudian menempel di tanah. Kemudian Hijr Ismail yang bentuknya seperti letter U itu masuk di dalam bangunan Ka'bah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah la hadamtul Ka'bata wa la banaituha ala qawaid Ibrahim. Andai kata kaummu tidak baru masuk Islam, wahai Aisyah, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah, aku bangun dia seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Ini apa? Nabi khawatir jangan-jangan yang baru masuk Islam bubar dari Islam. Maka apa? Itulah dia kaidahnya amar ma'ruf nahi munkar ini ala darajat, bertingkat-tingkat. Dan juga melihat kaidah yang lain, jangan sampai merubah kemungkaran, memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Pejabat atau yang lainnya, kita lihat berbuat mungkar, kembali kepada derajat yang tadi. Dan orang ini apakah dengan kita merubah dia berbuat mungkar, dia berjera dengan kita ingatkan? Kalau dia jera, ingatkan. Tetapi tetap, dan inilah dia indahnya akhlak ahlus sunnah wal jamaah, mengajak kepada yang ma'ruf dengan ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar bukan dengan cara kemungkaran. Maka lihat Nabi SAW bagaimana perangai beliau. Ada sahabatnya yang makan pakai tangan kiri. Apa kata Nabi SAW? Ya fulan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Apa kata orang? La astati, sombong dia, aku nggak bisa. Kalau la astata, mudahan kamu tidak bisa. Akhirnya langsung tidak bisa diangkat tangan. Ya, yang kanan tidak bisa diangkat, langsung stroke. Kemudian bagaimana Nabi SAW menegur orang Badui? Orang Badui para hadirin. Orang Badui yang kencing di masjid. Masuk masjid ngacar, buka ngacar. Sahabat, mah. Woi. Nabi SAW dauh, biarkan. Setelah selesai dipanggil, ya fulan, inna hadzal masjid lam tubna li hadza. Masjid ini tidak dibangun untuk kencing.
Innama huwa lidzikrillah. Ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sahabatku, ambilkan 1 ember air, siram. Langsung apa kata orang ini? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku bersama Muhammad, yang lain jangan, katanya. Kenapa? Sikap beliau. Padahal sama-sama melarang, Nabi melarang, sahabatnya juga melarang. Tapi cara yang berbeda. Bagaimana? Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Iya. Ini dulu. Pertama, dari satu sisi yang namanya ikhtilaf sunnatullah fi khalqihi, sunnah Allah pada makhluknya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Senantiasa mereka berselisih, ya, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ikhtilafnya segi apa? Apakah ikhtilafnya masalah ijtihadiyah atau ikhtilafnya adalah masalah usul akidah? Kalau ikhtilaf dalam masalah akidah, ini tidak ada toleransi, mesti wajib dia kembali kepada jalan yang benar. Karena itu sikap Nabi SAW. Lihat sahabatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ketika ya Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu baru masuk Islam, dia berangkat ke perang Hunain. Begitu dilewati orang-orang musyrikin sedang menggantung senjatanya di pohon bidara, supaya senjatanya menjadi sakti. Langsung Abu Waqid mengatakan, ij'al lana dzat anwat kama lahum dzat anwat. Ya Rasulullah, buatkan kita juga tempat menggantung senjata seperti mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladzi nafsu Muhammadin biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha la tarkabunna sunana man kana qablakum. Nabi takbir kaget. Demi Allah, apa yang kalian perbuat ini seperti persis apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa. Buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Nah, di sini apa? Masalah akidah, masalah tauhid, prinsip, gak ada namanya toleransi. Harus diingatkan kembali kepada jalan yang benar. Adapun masalah ijtihadiyah, yang ada akhd warad dari kalangan para ulama kita, yang mana sifatnya antara rajih dan marjuh, ini lebih kuat, ini kurang kuat. Maka di sini ya kita tetap saling nasihati, berusaha mengambil dalil yang terdekat kepada kebenaran tersebut. Seperti ada yang turun pakai lutut, ada yang turun pakai tangan. Ini tidak bisa kita akan mencela satu sama lain. Tetapi sikap kita, mari kita duduk, coba kita teliti dalilnya malah lebih kuat. Itu tidak menjadi masalah. Ya, sebagaimana imam kita, ada yang memandang batal wudu bersentuhan dengan wanita, tidak batal wudu dengan bersentuhan dengan wanita. Tetap mereka berjalan baik, ya. Karena apa? Bukan masalah prinsip, bukan masalah akidah. Meskipun tetap kita harus membuka diri untuk mengambil yang terdekat kepada kebenaran, kepada hadis. Sebab sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi." Kalau ada hadis sahih, itulah madhabku. Kemudian juga Imam Abu Hanifah dan mengatakan, "La yahillu li ahadin an yuftiya bi kalamina ma lam yadri min aina akhadnahu." Haram seseorang berfatwa dengan ucapan kami kalau mereka tidak tahu dari mana dalil kami. Maka ini pentingnya para jamaah, kita ini pelajari agama ini dari sumbernya. Tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan, tidak tahu dalil. Pelajari dalil tersebut. Apalagi sarana sekarang begitu mudah. Internet, segalanya mudah. Kitab-kitab banyak dicetak. Tetapi tinggal selektif apa tidak kita ini, supaya jangan menjadi hatibul lailin, pencari kayu bakar di malam hari. Ular juga ditangkap, dikira kayu. Ya, hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Naam. Tetap yang namanya kemungkaran itu ada dhawabitnya. Karena kalau dibiarkan perorangan atau yang lainnya untuk berbuat, bagaimana kacaunya suatu negeri. Tak bisa para hadirin.
Ya. Maka disinilah pentingnya apa? Penyadaran umat ini kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya tegas dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini hanya mengandalkan tenaga di saat ini, tidak mengandalkan doa. Sementara yang namanya ibadah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, seluruh ibadah Allah kaitkan dengan bantuan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ini apa ada rahasianya kok digandengkan? Orang enggak bisa ibadah tanpa dia minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disyariatkan hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Maka kalau setiap kelompok akan buat amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kacaunya negeri ini para jamaah. Ingat, amar ma'ruf nahi mungkar ini mesti ditegakkan. Tetapi untuk sikap anarkis dan berusak tidak ada jalan bagi pribadi, bagi golongan. Ini adalah haknya penguasa. Penguasa tidak berbuat, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada urusan. Yang penting minimal kita ingkar dengan apa? Hati kita. Apa yang bisa kita lakukan? Adapun dengan tangan ini perinciannya besar dibuat oleh para ulama kita, bahwasanya orang yang punya kekuasaan. Karena apa? Sama hukumnya dengan al-qisas, sama hukumnya dengan rajam dan semisalnya. Kalau dibiarkan setiap orang akan melakukannya, tidak pernah akan ada keadilan di dalamnya. Maka itu sebabnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan dalam kitab-kitab mereka yang namanya iqamatul hudud, menegakkan hukuman-hukuman zina, mencuri, merampok dan yang lainnya, ma'a walil amri, bersama penguasa. Kalau penguasanya tidak menjalankan, ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha menasihati. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan. Waliyakhudh biyadihi, ambil tangannya. Fa in qabila faqad fadzaka wa illa faqad adda ma alaihi. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti sudah lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Jam berapa? Sebentar dulu. Syuruk tidak jam 7. Kalau di tempat kita ini syuruknya sekitar jam 5.58. Iya, sudah lewat sudah ini. Tidak bisa dipatok dengan jam ya, artinya ya berubah-ubah. 6. Baik, saya pernah ditanya hal ini dan saya merujuk kepada ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama kita. Syuruk ini dialah awal waktu duha. Syuruk ini awal waktu duha. Cuma dikatakan dia syuruk karena kita duduk setelah sholat subuh berzikir sampai terbitnya matahari. Maka dikatakan dia syuruk. Adapun duha hatta enggak duduk juga di rumah kan tetap boleh. Dan waktunya semakin panas sebelum waktu larangan itu yang paling afdal. Nabi SAW bersabda, "Salatul awwabin hina tarmadul fisal." Salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak taubat kepada Allah ketika anak unta kepanasan. Jadi syuruk ini adalah karena ada kaitannya dengan salat subuh, berzikir tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari dan dia awal waktu duha. Hadza wallahu taala alam. Nah, boleh sholat duha, boleh lagi sholat duha.
Jadi syuruk ini kaitannya dengan salat subuh, nyambung. Adapun duha tidak ada kaitannya dengan salat subuh, yang penting pada waktunya. Dan syuruk hanya 2 rakaat. Pahalanya haji dan umrah. Kalau duha ini bisa 8. Ya, sampai 8. Bahkan Nabi SAW pernah sampai 12, tapi maksimal ini 8, minimal hanya 2. Ini bisa menyedekahkan persendian kita yang di badan ini yang jumlahnya 360. Karena mesti tiap hari mesti disedekahin para jamaah. Kalau mau sedekah pakai uang dong, habis uang kita. Ya, ngeluarin 10.000 aja berat. Ya, cukup dengan 2 rakaat kita sudah menyedekahkan kita punya persendian yang jumlahnya 360. Allah taala ala. Ya. Bagaimana akhlak kita terhadap pemimpin kafir yang tidak adil kepada kaum muslimin? Pertama, kalau kaum muslimin mampu untuk menurunkannya dengan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, illa antara minhum kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kalian boleh menurunkannya itu ketika kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian punya bukti dari Allah Subhanahu wa taala dia kafir yang nyata. Tetapi tidak boleh sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau akan menimbulkan mudarat lebih besar, mana dia? Dia punya tentara, kita hanya punya pisau dapur. Kan ini namanya tidak makul. Ya, enggak kena diakal sudah ini. Maka kalau terjadi seperti itu apa? Sabar. Dan tidaklah Allah menguasakan kita pemimpin kafir melainkan karena kita ini tidak baik. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib datang kepadanya orang-orang karena zamannya mulai kacau. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, kenapa di zaman Abu Bakar Umar tuh tenang? Katanya enggak ada ribut-ribut, kok sekarang ini kacau katanya. Apa katanya Ali bin Abi Thalib? Ya di zaman Abu Bakar Umar tuh yang jadi rakyat Ali. Zaman sekarang yang jadi rakyat ya kamu. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian yang zalim di atas yang zalimnya karena ulah perbuatan mereka. Kemudian datang orang-orang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri ketika Hajjaj berkuasa. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, bagaimana jahatnya para hadirin. Apa kata Hajjaj? Sesungguhnya ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kalian. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menguasakan Hajjaj atas kalian melainkan karena perbuatan kalian sendiri. Maka ucapan ulama kita, kama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana kalian itulah pemimpin kalian. Jadi pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Nggak mungkin akan naik pemimpin yang jahat kalau rakyatnya baik, nggak mungkin pada jamaah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah. Ya. Nah, sikap kita seperti itu, kita bersabar. Jikalau kita tidak mampu untuk menggantikannya dengan yang muslim, ya. Kalau diturunkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena ingat, terbunuhnya nyawa seorang muslim, tumpahnya darah seorang muslim, ya. Ini lebih dahsyat ketimbang hancurnya dunia. Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya indallah khairun min an tusfaka dami imri' muslim. Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah ketimbang ditumpahkannya nyawa seorang muslim. Ya, kalau kita akan melawan pemimpin, otomatis kita berhadapan dengan badan. Ya, hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin, nanti lagi kita lanjutkan. Ya, semoga apa kita ambil bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.